Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya, selamat malam. Sebelumnya, sini mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Taruna Dewasa Aditya Ibnu Priyangga, NIT 202041101 dari Prodi Manajemen Transportasi Perkeretaapian 3A. Sini saya akan memaparkan mengenai peralatan operasi lokomotif diesel elektrik. Sini ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama ada tata letak peralatan lokomotif diesel elektrik, peralatan pada SWP, peralatan pada kontrol stand. Nah, di sini adalah skema penempatan peralatan pada lokomotif diesel elektrik. Ini adalah skema penempatan peralatan lokomotif diesel elektrik seri CC201 ataupun CC203. Nah, di sini ada peralatan pada switch panel atau SWP. Ini adalah panduannya dan ini adalah foto asli dari lokomotifnya. Lalu yang selanjutnya di sini ada engine control switch atau ECS. Pada switch panel atau SWP, engine control switch ini berfungsi untuk mengendalikan lokomotif. Saklar ECS mempunyai posisi atau kedudukan sebagai berikut. Yang pertama ada posisi stop, yang artinya mesin diesel mati, lalu posisi run, lokomotif dapat dioperasikan, lalu posisi idle, mesin diesel hidup, tetapi lokomotif tidak dapat dioperasikan. Lalu posisi pump, posisi ini untuk memompa bahan bakar pada saat akan menghidupkan mesin diesel. Lalu posisi start, posisi ini untuk mengengkol atau menghidupkan mesin diesel, yaitu setelah tekanan bahan bakar mencapai 2,8 km, 2,8 kg per cm persegi. Lalu di sini ada lampu indikator pada switch panel. Lampu indikator yang terdapat pada switch panel SWP terdiri dari lampu untuk tanda atau indikator apabila lokomotif mengalami. Yang pertama ada tekanan minyak volume rendah atau LOP, low oil pressure. Pengaman LOP ini akan bekerja apabila putaran mesin diesel idle kurang dari 12 PSI atau 0,8 kg per cm persegi. Putaran mesin diesel NOT 8 kurang dari 46 PSI atau 3,2 kg per cm persegi. Lalu yang kedua ada tekanan air pendingin rendah atau LWP, low water pressure. Pengaman LWP ini akan bekerja apabila putaran mesin diesel idle kurang dari 0 sampai 3 PSI. Putaran mesin diesel 08 kurang dari 14 PSI. Lalu yang ketiga ada selubung engkol tekanan kelebihan atau COP, crankcase over pressure. Pengaman SETK ini akan bekerja apabila tekanan di dalam bak engkol atau crankcase lebih dari 2 Lalu yang keempat ada pengaman api. Pengaman api atau detect fire ini akan bekerja apabila suhu di dalam ruangan uh, lebih dari 163 Celcius atau 325 Fahrenheit. Lalu ada mesin panas atau hot engine. Pengaman ini akan bekerja apabila suhu air pendingin lebih dari 93 derajat Celcius. Lalu ada saringan kertas kotor atau engine air filter relay. Pengaman ini akan bekerja apabila saringan kertas kotor atau saluran antara saringan kertas dengan turbo terjadi hampa. Lalu yang terakhir ada ground power atau hubungan singkat. Pengaman ini akan bekerja apabila terjadi hubung singkat pada aliran arus power dari main generator ke traksi motor. Nah, di sini ada peralatan pada control stand atau master controller. Sini ada beberapa handle. Dapat dilihat ada dynamic brake, throttle handle, reverser, saklar, lampu indikator, independent brake, cut off, pilot valve, automatic brake handle, burn atau suling. Sini ada beberapa indikator, ini ada manometer udara dan load meter.
Nah, ini adalah manometer udara. Ini jarum merah menunjukkan main reservoir berada pada 125 sampai 140 PSI. Ini jarum putih adalah equalizing reservoir, yaitu pada posisi 70 PSI atau 5 kg per cm persegi. Lalu manometer sebelah kanan, jarum merah ini menunjukkan break cylinder, yaitu 3,2 kg cm persegi. Lalu jarum putih ada break pipe 70 PSI atau 5 kg cm persegi. Lalu ada di sini wattmeter lingkaran luar adalah motoring, hijau normal maksimal 450 ampere, kuning hati-hati atau boleh jalan dibatasi waktu, merah adalah bahaya atau daerah yang dilarang. Lalu di lingkaran dalam adalah braking, hijau yang artinya normal dan merah adalah bahaya atau daerah yang dilarang. Nah, di sini ada automatic brake valve, yaitu pengereman yang bekerja secara otomatis untuk merilis atau mengerem lokomotifnya sendiri beserta rangkaian kereta. Pengereman otomatis atau automatic brake mempunyai beberapa posisi atau kuadran, yaitu yang pertama rilis, minimum reduction, service, suppression, handle off, dan yang terakhir adalah emergency. Lalu di sini ada cut off billet valve. Ini berfungsi sebagai double heading cock, yaitu yang pertama in posisi ini pada lokomotif lainnya dapat dirubah menjadi posisi pass atau passenger, yaitu penumpang, dan posisi FRT, yaitu freight atau barang, yaitu pada posisi saat automatic brake dilayani. Lalu yang kedua ada out, yaitu posisi pada saat automatic brake valve tidak dilayani atau pada saat multiple unit sebagai lokomotif. Lalu ada independent brake handle. Pengereman independen atau independent brake yaitu pengereman yang bekerja atau berfungsi hanya untuk merilis atau mengerem lokomotifnya sendiri. Mempunyai dua posisi atau dua kuadran, yaitu rilis, yaitu saat posisi pelepasan rem, dan yang kedua adalah aplikasinya, yaitu saat posisi pengereman. Independent brake dilakukan saat lokomotif berjalan sendiri atau saat lokomotif akan berhenti untuk parkir. Lalu di sini ada reverse handle, digunakan untuk mengendalikan arah lajunya lokomotif maju atau mundur, yaitu mempunyai posisi saat sebagai maju, netral, ataupun mundur. Nah, ini tergantung dari posisi lokomotif yang diinginkan oleh masinis. Lalu ada dynamic brake handle atau gagang rem dinamis, digunakan untuk mengendalikan pengereman yang bekerja secara elektrik, mempunyai posisi off dan setup, di mana rentang pengendalian mulai dari kedudukan B1 hingga B8 atau full service dengan gerakan bebas tanpa notching atau bebas atau pembatas tahapan. Lalu ada throttle handle atau gagang tenaga, digunakan untuk mengendalikan putaran mesin saat beban kosong atau untuk mengendalikan tenaga dan putaran mesin diesel saat lokomotif bertenaga. Nah, ini adalah untuk menambah daya atau menambah tenaga dari lokomotifnya sendiri. Lalu ada lampu indikator yang ada di control stand. Di sini ada roda selip atau wheel slip. Pengaman ini akan bekerja apabila roda lokomotif mengalami selip. Lalu yang kedua ada pengawas keamanan. Pengaman ini akan bekerja apabila lokomotif mengalami PC open. Lalu di sini ada deadman pedal. Pengaman deadman ini ada dua jenis, yaitu deadman pedal yang harus selalu diinjak terus-menerus dan deadman pedal yang harus selalu diinjak dan dilepas di injak maksimal 50 detik dan dilepas maksimal 5 detik. Nah, pada umumnya lokomotif di Indonesia adalah menggunakan deadman pedal yang harus selalu diinjak dan dilepas. Lalu yang selanjutnya, nah sekian pemaparan dari saya mengenai peralatan operasi lokomotif diesel elektrik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.